Kalau lo lagi nyari rumah, jangan skip video ini, tonton sampai habis. Video ini bisa ngebantu lo ngehemat ratusan juta, menghindarkan lo dari masalah, dan video ini juga adalah rangkuman dari seratusan video yang udah gue pernah bikin sebelumnya. Oke, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi sama gue di YouTube channel ini, Coffee with Adit. Episode beli rumah. Seperti yang gue bilang tadi, gue bikinin checklist yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang sangat lengkap ketika lu akan membeli sebuah rumah. Checklistnya gue bagi menjadi 6 subjek seperti ini. Perizinan legal, kemudian fasum dan fasos di dalam klaster, kemudian produk KPR banknya, lokasinya, struktur bangunannya, dan terakhir baru price-nya. Oke, kita mulai ya. Kita mulai dengan yang paling penting, yaitu bagian A, perizinan dan legal. Ini adalah bagian dimana kalau misalkan ada satu aja yang enggak, lo mending selesai aja. Udah, pindah aja cari yang lain. Oke. Nah, pertanyaan pertama. Apakah surat tanah sudah pecah menjadi per unit? Ini penting banget. Apalagi kalau misalnya rumahnya rumah baru. Kadang-kadang rumah second aja belum pecah dari sebelahnya loh, asli. Nah, ini lu tanyain kepada siapa? Lu harus tanyain kepada developer atau penjualnya, ya. Nah, standar jawaban yang lu cari adalah wajib iya, wajib harus sudah pecah. Kalau misalnya belum pecah, hati-hati banget, itu bakal bisa jadi resiko jadi masalah. Gue pernah ngebahas ini di beberapa episode, salah satu episodenya adalah episode yang ini. Oke? Lu tonton lagi itu. Kedua, apakah status tanahnya HPL atau HGB atau SHM? Nah, ini sering banget orang kelewat untuk nanya. Dan pada akhirnya ketika kita udah sadar, berbelasan tahun sadar, itu kita dalam posisi yang merugi dan secara hukum kurang kuat. Ini sudah banyak banget kasusnya. Salah satu kasusnya adalah kasus ini nih, gue kasih lihat sekarang, dan link beritanya ada di bawah. Oke, ini penting banget, apalagi kalau misalkan lu lagi beli apartemen. Lu baca artikel dari Tirto, halo teman-teman Tirto by the way. Baca artikel dari Tirto yang judulnya ini, bom waktu kasus apartemen di Jakarta, HGB di atas tanah negara. Basically apa? Basically yang harus diomongin adalah ini nih. Pentingnya kita mencari tahu status tanah di atas apartemen. Konsumen, yaitu kita, wajib bertanya kepada pengembang soal ini nih. Status tanah apartemen gimana? Surat IMB-nya udah jadi belum? SLF-nya udah jadi apa belum? SLF itu sertifikat layak fungsi ya. Ini kalau misalnya apartemen ya. Nih, status tanah apartemennya seperti apa? Ini tanahnya pemerintah, Pemprov DKI gitu ya. Nah, ini punya pemerintah, government gitu. Nah, si pengembang itu hanya memiliki hak pengelolaan lahannya aja, hak pengelolaan lahan. Nah, sama dia dibikinin apartemen. Oke? Nah, setelah bikin apartemen, lu beli. Bangunannya milik lu, tapi tanahnya milik negara. The problem is, kalau misalkan sampai suatu waktu masanya habis nih 30 tahun, dan kemudian pemerintah memutuskan untuk nggak perpanjang lahannya, rugi lo. Itu tuh. Beda sama kalau misalkan HGB murni. Maksudnya HGB murni gimana? HGB murni itu gini. Ini lahannya milik PTA. Oke, PTX lah, PTX gitu. Si pengembang ini. Si pengembang benar-benar memiliki lahan ini. Tapi HGB, kenapa HGB? Karena yang namanya PT itu tidak boleh SHM memang. Kalau misalkan memiliki tanah ya, dia harus HGB. Nah, PTX ini bangun apartemen di atasnya. Nah, ini namanya HGB murni. Karena ini benar-benar murni HGB, murni milik dia. Gitu. Ngerti ya? Nah, itu tuh. Makanya kalau misalkan beli tanah atau beli rumah atau beli apartemen, tanya HPL apa bukan. Oke? Nih di sini nih. Konsekuensi tanah HPL, lihat. Penghuni bisa kehilangan apartemen jika pengembang tidak memberi rekomendasi perpanjangan HGB-nya. Sudah terjadi nih. Lu baca artikel ini karena gua nggak mau ada nama-nama brand di situ dan gua nggak mau nanti kena UU ITE. Nilai apartemen bisa turun karena hak atas tanah bisa hilang sewaktu-waktu. Pemilik apartemen hanya mendapatkan SKBG dan bukan SHM, SRS. Itu tuh. Oke. Nah, oke, kembali ke Excel-nya. Jadi ini hindari HPL sebisa mungkin ya. Ketiga, kawasan ini zona hijau atau zona hunian.
Jika ada IMB, maka skip aja step ini. Karena kalau misalnya IMB asli keluar, itu berarti Pemda sudah mengizinkan adanya pembangunan rumah di situ, kebayang ya? Kalau misalkan dia udah termasuk zona hijau gitu ya, itu nggak akan keluar IMB-nya. Oke? Nah, ini tanyanya ke siapa? Ke Pemda setempat. Memang agak PR, tapi masalahnya gini loh. Pernah ada kejadian, dan ini nggak sedikit juga. Jadi gini, lo beli tanah dari developer gitu, lo beli tanah gitu, kemudian pas lo mau bangun nggak bisa. Kenapa? Karena ternyata tanah ini terletak di zona hijau. Kan males ya, lo beli tanahnya, tapi lo nggak bisa bangun apa-apa di situ karena itu zona hijau. Zona hijau itu tanahnya boleh dibeli tapi nggak boleh dibangun gitu. Nah, mendingan lo hindari aja itu. Oke? Nah, dan penjual seringkali menyembunyikan ini, apalagi kalau misalnya di zona hijau. Karena kan kalau zona hijau, wah gue harus buang sial nih, gue nggak bisa bangun apa-apa di sini, gue jual deh. Gitu. Nah, yang kena lu, karena lu nggak nanya. Itu yang penting, ya. Oke. Kemudian apakah IMB-nya sudah ada? Harus sudah ada. Karena kalau misalnya IMB sudah ada, berarti pemerintah sudah mengizinkan dibangun bangunan di situ. Nah, kemudian apakah bangunan sudah ada minimal beberapa persen lah ya gitu. Terserah berapa persennya gitu. Tapi nggak jual gambar banget gitu. Lu harus tahu nih bahwa ada hukum, dan gue pernah bahas di episode yang ini. Pengembang itu wajib menjual dengan ada progres. Jadi hukumnya itu pengembang yang rumah tapak tidak boleh menjual hanya gambar. Kecuali apartemen. Kalau misalnya apartemen dia boleh jual gambar. Gitu. Jadi kalau misalnya rumahnya inden gitu ya, lu harus bayar dulu baru dia bangun. Nggak boleh tuh. 5 pertanyaan ini penting banget. Kalau misalnya ada salah satu aja yang melenceng dari sini, mending lu cabut. Asli. Ya. Dan lu move on, cari rumah lain. Oke, topik B. Fasum dan fasos yang ada di dalam klaster. Bukan yang di luar klaster ya. Kita nggak bisa di luar klaster. Di dalam klaster. Nah ini, tanyain deh. Ada security gate nggak, ada CCTV nggak, ada playground nggak, ada pool nggak, ada common area nggak. Tanyanya kepada siapa? Ya lu lihat sendiri lah, lihat apakah udah dibangun gitu. Lebih baik kalau misalnya udah dibangun ya. Kalau misalnya belum ya terserah lu sih. Nah standarnya gimana? Ya ini agak loose, tergantung harga versus keperluan kita. Kita perlu nggak pool, kita perlu nggak common area. Tapi kenapa ini penting untuk ada di dalam klaster? Karena gini. Misalkan, oh iya rumah gue ada jogging tracknya, tapi bukan pengembang lu yang bikin. Kebayangkan jogging tracknya tuh di luar klaster lo, berarti dia tidak menghabiskan duit untuk bangun jogging track itu. Masalahnya gini, kenapa gue mentingin fasum-fasos yang di dalam klaster bukan yang di luar klaster? Karena gini, di episode sebelumnya, lu mungkin udah pernah inget ini ya, kalkulator gue ya. Jadi harga jual rumah katakanlah 1,8 miliar. Kemudian setelah lu cek harga tanah di area itu hanya 740 dan harga material bangunan di sana gitu ya. Maksudnya ongkos membangun di sana itu hanya 270 juta. Total hanya 1 M. Jadi ada margin 800 juta yang lu harus bayar gitu loh. Nah, lu harus nalarin tuh 800 juta ini worth it nggak? 800 juta ini lu dapat apa? Apakah lu dapat security gate? Apakah lu dapat CCTV? Apakah lu dapat playground? Apakah lu dapat pool? Apakah lu dapat common area yang di dalam klaster itu? Kenapa? Karena bisa jadi si 800 juta itu dipakai oleh pengembang untuk bangun pool, untuk bangun common area, untuk bangun playgroundnya gitu loh. Kebayang ya maksudnya? Itulah kenapa gue mentingin apa yang ada di dalam klaster bukan yang di luar. Karena apa yang lu dapatkan di dalam klaster berasosiasi dengan margin ini. Kalau misalkan marginnya sampai 800 juta tapi pool aja nggak ada, ngerti ya? Gitu loh maksudnya. Oke? Jadi ya ini tergantung harga versus keperluan lah. Dinalarin aja kalau kayak gini. Ya. Oke, berikutnya. Produk KPR bank. Nah, apakah developer mewajibkan kita memakai bank tertentu? Tanyanya kepada siapa? Kepada developernya tentunya. Nah, standarnya tidak perlu, jujur aja. Tapi ada banyak banget developer yang mewajibkan kita, oh lu kalau mau beli rumah gua, lu harus pakai bank ini gitu. Kenapa? Karena dia pun ngutang ke bank itu.
Jadi bank bilang, oh lu boleh ngutang sama gue, wahai developer, lu boleh ngutang sama gue untuk ngebangun kompleks ini, tapi semua klien lo yang ngebeli rumah lo harus sama gue, kayak gitu. Ini gue udah pernah jelasin di episode yang ini, lu tonton lagi yang ini ya. Nah, jika memang dia mewajibkan kita ke bank tertentu, tanyain kenapa. Oke, lu punya hak untuk nanya kenapa. Kenapa? Karena gini, menentukan bank KPR yang lu akan ambil itu sebenarnya hak lu, bukan hak orang lain. Lu yang ngutang kok. Kenapa lu harus nurut sama orang lain gitu. Ya. 13. Pastikan meminta simulasi perhitungan KPR dari awal sampai bulan terakhir. Setiap bank ada simulasi ini, lu bisa minta dan mereka sebenarnya wajib ngasih. Dan lu minta aja sampai detail. Mbak, saya minta kalau misalnya produk KPR yang ini, saya minta lihat dong cicilan simulasi cicilannya dari awal sampai akhir. Dari situ ketahuan tuh lu bayar bunganya berapa. Gitu. Ya. Nah, 14. Dari simulasi itu hitung berapa total beban bunga yang lu harus bayar. Nah, di sini lu hitung sendiri itu dari poin 13. Oke. Ambil masa pinjaman sependek mungkin. Itu tips gua. Ini udah sering banget gua omongin. Lu bisa tonton episode gua yang ini ya. Ingat bahwa tenor pendek sama dengan beban bunga lebih kecil. Ingat bahwa semakin pendek tenor, bunganya semakin kecil. Oke? Nah. 15. Tentukan sendiri apakah beban bunga itu lu rasa terlalu mahal atau tidak. Nah, itu udah tentuin sendiri aja, itu udah bebas sih sebenarnya. Tapi kalau misalnya gue ya, kalau gue sih masih dapat mentolerir total beban bunga 20-25%. Mungkin itu harga yang gue harus bayar gitu ya, karena gue nggak mau nunggu gitu kan. Kalau misalnya gue nabung, gue dapetnya 2025, tapi kalau misalkan gue maunya sekarang, gue harus beli sekarang, itu bisa gue dapet 2022 gitu. Tapi harga yang gue harus bayar mungkin ya karena berarti kan gue harus ngutang nih. Nah, ya segitulah gue mau bersedia membayar bunga gitu, tidak lebih gitu. Nah, lebih dari 25% menurut gue itu tergolong mahal menurut gue ya. Oke. Misalkan gue minjem 800 juta gitu ya. Nah, gue ngembaliin cicilannya itu sampai lunas tuh paling paling gede tuh 1 miliar gitu. Nggak yang 1,5 M. Karena kalau misalnya 1,5 M berarti gue ngutangnya 800, bunganya 700 kan. Wah gila, hampir satu rumah sendiri itu. Gue nggak mau tuh. Nah, dan itu yang lu harus tentuin sendiri karena setiap orang beda-beda. 16. Apakah ada klausul pelunasan sebagian atau pelunasan dipercepat? Wajib ada, jika tidak cari bank lain. Kenapa? Karena kalau misalkan bank itu tidak mengakomodir pelunasan sebagian atau pelunasan dipercepat, itu sama aja kayak lu minjem ke bank bilang 20 tahun ya, dan lu nggak boleh perpendek. Bayangin ngutang 20 tahun tuh bunganya gede loh. Dan disitulah bank untung banyak gitu. Bank untung sangat banyak ketika kita ngambil KPR panjang-panjang. Gitu ya. Oke. Apakah ada penalti untuk pelunasan sebagian? Nah, lihatnya di mana? Di proposal bank. Nah, standarnya apa? Gini, market practice-nya 1-3% dari setoran. Oke, jadi kalau misalnya lu punya utang 800 juta, kemudian lu ada rezeki di 100 juta. Nah, itu penaltinya tuh biasanya 1-3% dari 100 juta itu, bukan 800 jutanya ya. Banyak orang curhat sama gue gitu ya. Ada bank yang menentukan penaltinya itu 1-3% dari sisa utangnya. Agak bete tuh asli. Kalau misalkan lu ada pilihan lain, ambil pilihan lain. Tapi kalau misalkan lu nggak ada pilihan lain, karena developernya bilang, oh harus sama bank ini gitu. Mau nggak mau lu ambil bank ini setahun, abis setahun lu cabut, lu ganti take over. Untuk take over, caranya pernah gue omongin di sini ya. Oke. Next. Lokasi. Nah, ada banyak nih. Again, beda-beda. Tapi rumah itu sebenarnya harus memenuhi kebutuhan hidup kita kan. Kebutuhan sosial kita, kebutuhan ekonomi kita, kebutuhan berkeluarga kita sebenarnya gitu. Sia-sia aja kalau beli rumah tapi tidak ada kebutuhan itu yang terpenuhi. Dan apakah jarak tempuh dan waktu tempuhnya acceptable? Ya. Dan waktu tempuh dan jarak tempuh itu sebenarnya nggak selalu selaras loh. Karena gini, bisa jadi jaraknya cuma 1 kilo tapi macet banget, kesana aja 3 jam gitu. 1 kilo 3 jam gitu. Parah tuh. Bayang ya. Bisa jadi lagi jaraknya 3 kilo. Tapi kesana cuma 5 menit. Seberapa
Oke, langsung aja ya, seberapa dekat dari masjid, seberapa dekat dari rumah sakit, seberapa dekat dari pasar. Ini penting. Kalau misalnya rumah sakit kan ya kalau lo sakit gitu kan. Pasar ya seminggu sekali kita ke pasar gitu kan. Seberapa dekat dari SD berkualitas, seberapa dekat dari SMP berkualitas, dari SMA berkualitas. Oke. Seberapa dekat dari stasiun KRL. Dan ini penting karena lebih baik dekat ke stasiun kereta ketimbang ke jalan tol. Karena kalau misalkan satu-satunya akses rumah lo ke jalan tol, maka lo wajib cicil mobil, itu udah 5 juta sebulan. Lo wajib bayar tol sama bayar bensin, itu udah 3 juta sebulan. Itu udah 8 juta hilang, uang hilang, asli itu uang hilang, ngebakar uang, 8 juta. Ngerti ya? Nah, daripada itu mendingan lu pakai KRL, lu bayar Gojek 10.000, 14.000 ke stasiunnya, kemudian lu pakai KRL bolak-balik, itu jauh lebih murah ketimbang berapa yang lu harus bayar kalau misalnya lu harus punya mobil dan jalan tol. Ya. Nah, seberapa dekat ke kantor, obviously seberapa dekat ke kantor istri juga. Nah, standarnya apa? Sebenarnya terserah keperluan keluarga masing-masing. Tapi gue mau ngomongin satu hal aja. Adalah SMA unggulan yang dapat mengantar anak kita ke PTN unggulan. Anak lu akan punya kans masuk UI, UGM kalau misalkan dia masuk ke sekolah unggulan. Ya kan? Nah, sekolah unggulannya deket nggak tuh sama rumah? Itu yang penting. Gitu. Jangan lu beli rumah yang Instagramable, yang kayaknya enak nih ada pasar segala macam gitu ya. Tapi anak lu harus berangkat ke sekolah tuh 4:30. Nggak bener juga, habis di jalan gitu. Teman-teman lain dia langsung ada les gitar, les balet segala macem gitu kan. Anak kita habis di jalan waktunya. Itu sesuatu yang lo harus pikirin. Kemudian struktur. Nah, baru nih kita bahas struktur nih. Ini agak panjang. Oke. Harus ada gambar teknik. Developer harus ngasih, kalau misalkan rumah second, penjual harus ngasih. Lo harus dapet itu. Oke, gambar tekniknya itu benar-benar gambar teknik beneran, dan sampai kelihatan batu fondasinya seperti apa, dan kalau bisa tuh ada potongan kolomnya gitu, gambar potongan kolom. Jadi itu tuh baja yang dipakai ring baja yang dipakai itu berapa mili gitu. Itu penting untuk menjadi pegangan lo. Kenapa? Karena nanti kan lo ngerenov, lo nambahin ke atas atau lo apa gitu. Lo mesti tahu itu. Jangan sampai fondasinya untuk satu gitu ya, untuk satu lantai. Terus lu nggak tahu, kemudian lu naikin ke atas gitu kan. Strukturnya bisa hancur itu. Ngerti ya? Anak lu bisa luka itu. Nah. Isinya adalah spesifikasi dimensi bangunan dan material yang dijanjikan. Kalau misalkan developer. Oke. Nah, ini nice to have aja. Apakah ada satu kamar tidur di bawah? Nice to have, nggak must have sih, tapi ya kalau gue sih pengen ada. Kenapa? Karena kalau misalnya gue udah tua kan lutut gue kan capek ya, gue males naik turun gitu. Gue pengennya ya buat kamar manula lah untuk di bawah gitu. Apakah luas bersih bangunan? Tidak termasuk carport, sesuai dengan SNI, dengan Standar Nasional Indonesia. Oh bang, berapa sih? Nah, ini gue pernah bahas di sini. Ya, lu tonton lagi yang ini. Nah, SNI untuk 3 orang itu kira-kira 45 meter persegi luas bangunannya, tidak termasuk carport. Kalau misalnya 4 orang, 60 meter persegi, excluding carport. Okay? Jadi kalau misalnya ada orang jual rumah lebih kecil dari ini, mungkin lo harus mikir-mikir lagi. Karena family planning lo kan lo yang ini, lo yang ngatur kan. Gitu, ya. Oke, apakah fondasi dibikin untuk mampu menopang 2 lantai atau hanya 1 lantai? Nah, lu bisa tanya ke developer untuk hal ini, dan developer harus memperlihatkan gambar tekniknya. Apa bahan utama kolom rumah? Beton atau baja? Nah, lebih baik baja sih. Kenapa? Karena kalau misalkan baja itu bisa dimur dan ditambahin ke lantai kedua gitu. Kalau misalkan beton susah sekali, itu harus di titik-titik ujung rumahnya tuh. Kayak di sini nih, gini ya, di sini nih harus dirobohin dari awal. Sedangkan kalau misalkan ini rangka baja, wah ini bisa ditambahin ke atas gitu, karena di sini ada anchornya. Oke. Nah,
Jika beton, tanyain ke mereka, bagaimana saya dapat menyambung beton kolom jika saya ingin renov tumbuh ke 2 lantai. Itu yang lo harus tanyain. Jadi kan ini rumah nih. Ini tampak depan ya. Lo beli rumah kayak gini gitu. Nah, ini kolom nih. Nah, ini fondasi nih. Fondasi. Nah, yang lo harus tanyain adalah gimana caranya, apakah lo bisa atap ini dibuka suatu saat nanti, atap ini dibuka dan lo nambahin beton ke atas gitu. Lo harus nanyain gimana caranya. Kalau misalnya orang tuh kadang-kadang dia nyisain tulangan besi di sini. Tulangan besi yang ini sisain 60 cm, terus udah gitu ditaruh di dalam, kemudian ditutupin sama atapnya gitu. Nah, kalau misalnya nggak ada sisa tulangan ini, lo terpaksa ngancurin kolom ini, bikin lagi sampai ke atas. Hampir seperti lo ngebangun rumah baru. Kalau misalnya lo mau bangun ke atas. Kalau misalnya nggak ada ini. Sedangkan kalau misalnya rangka baja kayak gini kan. Nah, itu beneran kayak Lego. Ada rangka baja lagi, ini dimur. Gitu. Itulah enaknya baja ketimbang beton. Oke? Percaya sama gue teknik sipil. Jika rumah hanya 1 lantai, bagaimana saya dapat membangun rumah tumbuh ke atas? Nah, itu sama ya, sama yang tadi ya. Nah, ini penting nih. Berapa koefisien dasar bangunan di wilayah ini, KDB? Nah, lu bisa tanya ke developer, ke penjual, atau ke Pemda. Kenapa informasi ini penting? Karena gini, katakanlah lu jual rumah. Katakan lu beli rumah. Kemudian lu beli rumah kayak gini. Ini halaman depan, kemudian di sini ada halaman belakang. Ya. Kemudian lu mikir, oh iya nih gua renov nih, nanti ini gua tutup deh. Ini jadi kamar tidur lagi nih gitu. Tapi pas lu renov, IMB-nya nggak keluar. Kenapa? Karena nggak dibolehin sama Pemda. Kenapa? Karena rumah lu itu udah memenuhi koefisien dasar bangunannya. Maksudnya koefisien dasar bangunan tuh gimana sih? Gini, misalkan koefisien dasar bangunan itu 70%. Maka kalau lu punya tanah 100, ya, lu hanya boleh punya bangunan yang tapaknya ke tanah itu 70 aja. Boleh 70 di lantai bawah, boleh 70 di lantai atas, jadi 140 gitu ya, boleh. Tapi napak ke tanahnya itu, kalau misalnya KDB-nya 70%, nggak boleh lebih dari 70. Jadi kalau misalkan lu nambah kayak gini nih, ini udah 70% gitu ya, dan ini udah 70 gitu, nambah kayak gini nggak boleh. Amsyong, lu harus nambahin ke atas. Sedangkan mau nambahin ke atas, tulangannya nggak kuat. Nah, itu yang harus lu pikirin. Makanya ada list pertanyaan ini gitu, supaya lu bisa naksir dari awal gitu. Ini bisa nggak gue tumbuhin ke atas atau bisa nggak tumbuhin ke samping gitu. Ya. Oke. Harus ada halaman belakang, wajib ada. Kalau nggak, kelar deh, udah, lu mendingan yang lain aja. Kenapa? Karena kalau misalnya nggak ada halaman belakang, ya anginnya mati. Angin masuk ke dalam rumah karena angin bisa keluar. Kalau angin nggak ada keluarannya, dia nggak akan mau masuk. Ngerti ya? Ini gue udah pernah bahas, ya Allah, banyak banget ya. Gue udah bahas ini, ada di beberapa episode lah. Tonton lagi tuh. Oke. Nah, berdasarkan KDB, jika saya merenovasi dengan menutup halaman belakang jadi ruang tertutup, apakah Pemda akan membolehkan? Nah, ini yang gue jelasin tadi. Ya. Oke. Kusen harus aluminium. Rangka atap harus baja. Itu kedua hal ini anti rayap. Kalau misalnya masih rangka kayu atau gimana, hati-hati aja lah. Terakhir, price. Nah, ini sebenarnya bisa lu pelajari di episode gue yang ini. Nah, lu cek lagi ya. Jadi gini, apakah price-nya fair atau kemahalan? Nah, ini bagi section F ini menentukan bisa menjawab pertanyaan itu. Berapa harga tanah rata-rata di sana? Kemudian berapa luas tanahnya? Kemudian lu kaliin tuh, harga tanahnya berapa tuh yang wajar ya. Kemudian berapa harga bangunan di daerah sana untuk 1 lantai atau 2 lantai, terserah. Lu cari tuh. Habis itu berapa luas bangunannya. Nah, habis itu nomor 45 ketemu tuh. Harga wajar dari rumah yang lu taksir itu sebenarnya berapa.
Nah, jika harga wajarnya di bawah harga jual, nah tinggal lu pikirin sendiri. Itu tuh worth it nggak? Yang gue omongin ini sebenarnya sama dengan yang ini nih. Ya kan? Harga jualnya 1,8. Tapi kalau misalnya lu lihat gitu, tanah di daerah situ sama material bangunan, harga konstruksi gitu ya, itu tuh cuma 1 M gitu. Jadi sebenarnya si developer berusaha ngambil duit lo ekstra 800 juta. Semoga 48 pertanyaan ini ngebantu lo dalam mengambil keputusan yang paling baik untuk membeli rumah ya. Jangan lupa klik like, subscribe, share, dan komen juga di bawah. Jangan lupa baca link yang ada di dalam description-nya. Sampai ketemu di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, terima kasih udah nonton videonya sampai akhir. Kalau lu suka sama videonya atau menemukan video ini bermanfaat, jangan lupa klik like dan share juga ke teman-teman lain. Jangan lupa klik subscribe dan aktifkan tombol notification. Kalau lu punya topik yang ingin gue bahas, tolong tulis aja di kolom komen. Biasanya gue ngebahas tentang KPR, kepemilikan rumah perdana, bangun rumah, dan tips bangun karir bagi teman-teman yang baru lulus kuliah. Sampai ketemu di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.